Oke kawan nyolder, kali ini kita akan membahas tuntas perihal PWM, chip PWM untuk box mount. Menurut saya, untuk bisa membuat PWM dengan sukses, kita harus mengerti 5 poin. Poin yang pertama adalah skema. Oke, di blog saya itu banyak banget pertanyaan, skemanya apa sih dan bla bla bla. Sebenarnya PWM itu tergantung basisnya apa. Misalnya pakai 555 IC timer, basic skemanya seperti ini. Di datasheet juga seperti ini. Ada lagi yang dual, ditambah 1 OPM 155 1 OPM. Ada lagi yang digital. Kali ini kita akan bahas satu skema saja, satu skema yang berbasis single IC timer 555. Kalau kita googling PWM 555 image, kalau kita lihat skemanya semuanya sama semua. Terus kenapa ada berbagai macam versi PWM, versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 poin berapa gitu. Itu sebenarnya suka-suka pembuat. Basic rangkanya dijamin 100%, 105% sama. Yang membedakan ya mungkin dia ada variasi penambahan satu komponen ataupun perubahan layout, itu mereka tinggal menamainya versi berapa. Sebenarnya lebih mempermudah ini sih identifikasi. Basicnya sama. Contoh nih. Oke, kita ambil skema yang dari bot maker aja nih, yang jadi kiblat, setahu saya jadi kiblat pembuatan PWM forum-forum lokal ya. Ini lihat, coba kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen pendukung untuk selain IC timer 555. 1 resistor, 2 kapasitor, 1 potensiometer, 2 dioda. Kita lihat, kita random, yes. Nah ini aja deh. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Kalau ini kan outputnya, ini nggak dihitung. Karena kalau ini kita kan outputnya ke beban, yaitu ke MOSFET ke oil. Mana tadi yang ini coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Oke, jumlah komponen mungkin sama. Apakah susunannya sama? Kita lihat mana yang jadi kiblatnya para DIY luar Indonesia. Pertama ya, buat supply dulu deh. Positifnya mana? Baterai positif. Ini kaki ke 1, 2, 3, 4 dan 8. Kita lihat. Apakah 48? Sudah pasti iya. 48. Lagi 48, lagi 48, ini juga 48. Negatif mana? Negatif kaki nomor 1. Negatif. Nomor 1 negatif tuh. Kaki nomor 1 negatif. Kaki nomor 1 negatif. Sama semua. Mana lagi? Kaki nomor 2 dijumper dengan kaki nomor 6.
Kemudian ada kapasitor sebesar 100 nano ke ground. Kaki nomor 2 di jumper dengan kaki nomor 6. Kemudian ada kapasitor ke ground. Sama kan? Coba yang lain. 2 di jumper ke 6 ada kapasitor ke ground. Oke, sama. Dari sisanya ke potensiometer, sama tuh, sisanya ke ini ke dioda. Sebenarnya ini ada beberapa, ini terserah, ada yang mau resistornya di atas, diodanya di bawah ataupun kebalikan. Contohnya kayak ini. Nih, ini kan potensionya di bawah ke pin 6 dan 2, diodanya ke pin 7. Sama tuh. Yang agak mirip lah. Nih. Ada juga yang potensinya di atas. Mana tadi? Mana? Nah, ini contoh. Ini sebenarnya bukan angka 3 nih, ini harusnya 7 nih. Sama lagi. Kemudian ini tadi sama ya, yang dua dioda saling berhadapan terus ke potensio, sama tuh. Udah gitu aja. Komponen pendukung dari AS55 adalah cuma berjumlah 6 biji saja. Jadi versi-versi begituan ya sebenarnya cuma versi apa bukan kata mereka sih, semau membuat sih. Coba contoh ini nih, saya print screen, kita hitung bersama-sama. 1, ini udah ya. 2, kelihatan nggak ya? Ini aja ya. Oh, udah. 1, transparan. 2. Ini trik ini. Ini tuh sebenarnya komponen SMD dipasang kebalik. 3. Mana? Ini salah satunya nih, saya yakin jumper. Ini bukan komponen. Ini resistor 0 ohm. Kita lihat pasti nanti di beberapa produk lain pasti ada yang sama. Buat ini potensinya nggak kelihatan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain biasanya jumper. Yang ini ya ini buat polaritas protection, ini opsional. Nah, coba lihat yang versi lain. Cuma membuktikan ya, kita boleh dibilang bedah produk orang lah. Ya cuma pengen tahu aja, pengen membuktikan bahwa emang ya cuma segitu aja. Contoh, mana tadi? Stem 1, 2, 3, kapasitor nih 4, 5, resistornya 6. Ini apa? Ini resistor. Tapi kan ini resistor, lihat tulisannya 0 ohm alias jumper. Ya ini buat baterai protection, ini opsional. Lihat, untuk baterai kita cek yang lain dulu deh, jangan cuma 2. Terakhir nih, nanti kita bahas polaritas protection terbalik. Mana? Proteksi polaritas kebalik. Ada yang beda lagi sih. Mana nih? 2, 3, 4, 5 nih 6. Aduh, ini kok bagian ini nggak jelas. Intinya sama saja, sama semua, basicnya sama, basic rangkaiannya sama. Ini aja deh, yang terkenal deh. Tadi mana? Stem.
Ya, kita lanjutkan. Komponen utama 1, 2, 3 potensio. Nah, ini 0 ohm, kita anggap. 3 ini kapasitor. Satu lagi nih, resistor satu lagi. Yang mana nih resistornya? Tidak masalah. Jelas ya. Yang lain apa? Salah. Yang lain itu opsional, variasi aja. Ini yang membuat dia versinya berubah. Ada resistor 0 ohm, alias jumper. Ini nggak usah diganti. Kawat aja juga bisa. Ini kalau kita lihat sih kayaknya ini indikator ya, lampu mungkin LED. Saya kurang jelas, tapi kalau saya lihat barangnya pasti ya udah bisa kita tebak lah. Udah jadi mana jadi 6 juga. 6 juga. Oh ya, ini lupa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 6. Yang lain seperti penambahan 1 dioda untuk polaritas protection itu opsional. Ya, tapi tetap intinya sama segini, sama. Jadi kalau ada pertanyaan pakai skema yang mana sih? Dengan skema. Jawabannya adalah ini. Ini bukan skema sih. Ini bukan skema, bukan diagram, bukan layout. Ini apa ya? Ini contoh pemasangan mungkin ya. Yang namanya skema ya seperti ini. Nah, untuk PWM skema dasarnya tuh seperti ini. Tadi. Nah, ini nih. Seperti ini sama semua. Cuma kadang ada yang potensio dan dioda yang dipasang berkebalikan tuh dibalik. Jadi yang ini ke pin 62, yang ini ke pin 7. Tapi kalau kita mengacu pada ini tuh kita terjemahkan menjadi skema, hasilnya seperti ini. Sekilo, ini potensio tuh ganti 10 kilo. Ini dioda, ini kapasitor. Ini baik. Jadi pertanyaan poin pertama, pemilihan skema sudah tidak perlu dipikirkan karena semuanya sama, yaitu seperti ini. Nah. Kemudian kita lanjut ke kalau ada pertanyaan yang kurang jelas tentang poin pertama, silakan tulis di komentar. Yang poin kedua adalah pemilihan komponen. Ini juga lumayan kritikal, terutama bagi teman-teman yang backgroundnya bukan elektronik tapi penasaran ingin mencoba membuat PWM sendiri. Sebagai selingan saja, sebenarnya kalau kita lihat jumlah ke-5 komponen ini itu kalau kita nominalkan nilai per komponen ya, itu kurang dari Rp5.000. Kok murah banget? Terus kenapa dijualnya di atas 50.000? Ada yang 100.000. Ya mungkin include MOSFET. Misalnya kalau cuma rangkaian doang ya 30.000 lah. Tapi sebenarnya komponennya cuma seharga 5.000. Gak percaya? Oke, ini selingan deh. IC 555. Berapa harganya? Rp1.000. Tuh, 600 malah. Resistor berapa? 260, 100 perak. Aduh. Kapasitor terlalu general ya. Ya MKM deh. Berapa? 500, 250, 200, apalagi tadi? Yaudah.
biasanya IN9142 biasanya ini yang rendah aja lah ya, silikon ya. 600, 1000 tadi IC apa? IC 1000 walaupun ada yang 600. Resistor 200. Dioda 500 lah, ini mahal 1002 ya. Tambah kapasitor 250-an. Anggap aja 500 deh, 1000 lah 2. Potensio sebenarnya trimmer potensiometer, harus disingkat trimmot. Ini yang sering dipakai kan, saya suka heran, mahal-mahal masih pakai trimmot, harga 500 perak. Oh my god. PCB, gimana ya, PCB lubang, ini yang biasa ya. 5.000 aja udah satu lembar, itu bisa bikin 10 lebih, itu 5.000. Minimal inilah kalau yang lebih pantas, lebih dengan harganya lah. Oke, kita anggap aja pakai ini aja udah. Lihat 5.000 ini bisa menjadi 1.000. Oh, tadi mana? 4.000 berapa lah tambah 1.000? 5.000 pokoknya doang. Terus kenapa bisa mahal? Pertama, ilmu itu mahal. Yang kedua, ya mungkin mereka mempertimbangkan biaya riset ataupun ongkir ataupun pembelian komponen peralatan solder misalnya, butuh modal, wajar. Tapi kalau sudah bisa bikin sendiri, bermodal 10.000 aja sudah bisa bikin PWM. Oke, kita lanjut dengan komponen. Kita bahas dari kita bahas satu persatu ya. Berikut bahasannya.